Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Di mana di bulan Desember ini banyak yang bilang kita harus makin waspada akan penagihannya. Nah, cuman kalau menurut saya, ya memang sih akan ada perubahan cara penagihan. Dan juga tentu saja akan ada rasa yang mungkin lebih mencekam dalam tanda kutip. Atau lebih membuat kita keganggu lah intinya ya. Tapi menurut saya tidak perlu ditakuti ya, tidak perlu pusing dan juga tidak perlu kalian jadikan ini sebagai sebuah hal yang mungkin menakutkan gitu ya. Enggak. Stop. Jangan takut-takutin orang, jangan takut-takutin atau membuat gelisah orang lain terkait masalah galbe di akhir tahun. Memang kita semua sepakat, kita semua tahu, makin akhir tahun, makin mau ada tutup buku, makin gencar menagihnya, makin segala upaya juga akan dilakukan. Bukan itu yang harus kita sebarkan, bukan itu yang harus kita jadikan sebagai bahan-bahan nakutin orang, tapi yang satu yang harus kita sebarkan, yaitu untuk agar teman-teman kita di luar sana tetap tenang dan menganggap ini menjadi sebuah hal yang biasa aja. Itu adalah tugas kita semua untuk saling mengingatkan teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang galbay pinjol saat ini. Ya, karena dengan adanya penagihan yang sangat gencar, itu sebenarnya masuk akal dan juga sebenarnya sah-sah aja. Kenapa? Karena mau tutup buku, udah kejar-kejaran mau pengen targetnya itu tercapai ya. Kalau salesman itu omset, kalau ini kan target nasabah yang bayar, nasabah galbe banyak yang melunasi, itu adalah target mereka. Dimana setiap karyawan, setiap DC pasti mempunyai istilahnya namanya adalah KPI ya, dimana itu adalah indikator kayak cara kerja mereka gitu loh, indikator kinerja mereka, seberapa sukses atau seberapa berhasil mereka dalam menagih nasabah. Ya, mau cara apapun, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Mau yang sangat ekstrim apapun ancamannya, itu cuman bullshit dan cuman bohong aja teman-teman. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu pusing. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya. Karena kita harus tahu satu hal, bahwa semua ini itu ya mereka bekerja. Mereka juga berusaha keras agar nasabah-nasabah yang galbe itu bisa tetap bayar. Tapi ya kita juga kalau memang tidak ada uangnya ya mau bagaimana gitu loh. Jangan sampai karena ini kita harus gali lubang dan juga tutup lubang. Itu bukan sesuatu yang harus teman-teman lakukan. Bukan sesuatu yang harus teman-teman bisa dibilang harus menjadi sesuatu yang yang menakutkan gitu. Intinya nggak boleh diantara kalian merasa panik di akhir tahun ini. Itu yang pengen saya sampaikan di video ini. Mau penagihan seperti apapun, cross check ulang. Intinya resiko terberat galbe pinjol adalah slik OJK doang. Ya, jangan percaya kalau ada pemblokiran rekening, pemblokiran KTP, terus kemudian BPJS nggak bisa digunakan, terus kemudian akan dipenjara. Lupakan itu semua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, artinya itu sebuah kebohongan yang sedang disusun untuk menjebak kalian atau membuat kalian gelisah. Sehingga membuat teman-teman mau tidak mau, teman-teman harus mencari dana talangan. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, tapi sekali lagi untuk bisa menyelesaikan semua ini, untuk bisa bersikap tenang, terkadang nggak semua orang bisa. Terkadang nggak semua orang mampu melakukannya. Oleh karena itu, ada satu tips buat saya, buat teman-teman sekalian. Yuk mulai dekatkan diri dengan Tuhan, mulai perbanyak istighfar, mulai meminta ampun, mulai untuk meminta tolong dan hanya berharap kepada Tuhan terkait masalah seperti ini. Gak usah berharap dengan orang lain, gak usah berharap pertolongan orang lain, karena itu semua belum tentu terjadi. Karena masalah hutang seperti ini adalah masalah yang sensitif, bukan berarti kalian mendapatkan solusi, tapi bisa jadi teman-teman malah akan diomongin satu sama lain. Ya, saya pengen pesan ke kalian bahwa masalah pinjol yang bisa menyelesaikan adalah teman-teman sendiri dan Allah SWT. Jadi dekatkan diri, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak sholat sunnahnya, selalu berdoa dan meminta tolong untuk dibantu agar masalah ini bisa segera selesai. Memang ini tidak instan efeknya, tapi ini untuk jangka panjang.
yakinlah akan pertolongan Allah, yakinlah Allah pasti bantu kita, apapun yang terjadi ikhlaskan dan pasrahkan. Ini memang sulit, sekali lagi ini nggak mudah untuk diomongin, tapi coba perbanyak ibadah kalian dulu deh. Nanti secara nggak langsung, tanpa kalian sadari, kalian sudah akan memperoleh titik di mana kalian bisa ikhlas, kalian bisa pasrah sama pertolongan Allah. Ya, jadi saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama, tapi saya adalah orang yang benar-benar merasakan keajaiban bahwa utang-utang saya bisa lunas dalam waktu cepat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman di luar sana sehat-sehat selalu. Semoga selalu dilimpahkan rezeki sama Allah, selalu di dalam lindungan Allah dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman semua bisa segera melunasi masalah hutang-hutang seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.